Halo semua, balik lagi bareng gue Verave. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kabut darah sudah mencapai ke arah platform. Dan saat ini Zotian sudah pergi ke gerbang sebelah kanan untuk meninggalkan Killing Heaven ini. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi juga, ucap dari saya. Kabut pembunuh telah menyebar dan akan segera menutupi tempat ini. Ada banyak orang yang terluka parah di platform ini. Dan mereka yang tidak memiliki kunci roh maupun kartu roh yang cukup, tentu saja tidak dapat untuk pergi dari platform ini. Sementara itu, Leiji dan juga Wuzhen pun mengangguk. Kemudian, Xiaoyan membagi kunci roh dan kartu roh yang diperolehnya kepada Leiji dan juga Wuzhen. Lalu mereka bertiga menuju ke arah gerbang sebelah kiri. Ketika mereka bertiga mendekati gerbang di sebelah kiri, tiba-tiba ada sosok yang muncul yang entah dari mana. Orang ini menggunakan topeng gorila dan cukup aneh. Kemudian, pria itu lalu mengangkat tangannya. Sebuah jaring besar pun turun dari langit dan jatuh ke arah tim Xiaoyan. Buar! Xiaoyan lalu meledakkan api di seluruh tubuhnya. Lautan api yang terbentuk oleh api hitam Immortal Flame ini lalu menyapu ke arah jaring besar itu dan langsung membakarnya hingga menjadi abu. Sosok Leiji pun melesat dengan cepat dan memukulkan tinju petirnya ke arah orang yang menggunakan topeng gorila itu. Buah! Dan orang itu pun terpental ke belakang. Saat orang itu terpental ke belakang, dia membentuk sebuah segel tangan dengan sangat cepat. Pus, 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 pus. Kemudian orang-orang yang tidak bisa pergi dari platform itu tiba-tiba menyerang ke arah tim Xiaoyan. Dan yang mengontrol orang-orang ini adalah orang yang menggunakan topeng gorila itu. Kabut pembunuh pun lalu melonjak dengan sangat gila. Dan dalam sekejap, kabut itu benar-benar mengelilingi tim Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun terlihat suram sekarang. Dia tidak menyangka bahwa akan ada orang seperti ini yang tiba-tiba muncul untuk mencegat mereka. Jelas orang ini berniat untuk membunuh mereka, tetapi Xiaoyan tidak tahu siapakah dia. Masalah terpenting saat ini adalah tim Xiaoyan harus segera memasuki gerbang itu. Leiji, cepat bawa Wuzhen pergi. Aku akan melindungi kalian. Dan jangan ragu karena aku bisa bertahan dalam kabut pembunuh ini lebih lama daripada kalian, ucap dari Xiaoyan. Leiji tidak lagi berbicara omong kosong sekarang. Dia pun langsung bergegas membawa Wuzhen untuk memasuki gerbang itu. Untungnya, Xiaoyan dan yang lainnya telah memperoleh teknik rahasia sebelumnya, yaitu skill Killing Dead Seal. Sehingga mereka bisa bertahan meskipun berada di dalam kabut pembunuh itu. Tetapi mereka tidak bisa bertahan secara lama karena mereka baru menguasai tahap menengah ke bawahnya saja. Xiaoyan pun lalu mengangkat tangan kirinya yang sudah terbungkus oleh api hitam Immortal Flame dan tangan kanannya terbungkus oleh api ungu dari Yaoyan. Xiaoyan langsung menggabungkan keduanya. Sementara itu, Leiji dan juga Wuzhen sudah bergegas ke arah gerbang sebelah kiri dan mereka tidak dihentikan oleh orang itu. Ini berarti bahwa target orang itu adalah Xiaoyan dan jelas dia memang mengincar Xiaoyan, bukanlah Leiji dan juga Wuzhen. Leiji dan juga Wuzhen pun tidak menyangka bahwa mereka akan bisa melewati gerbang sebelah kiri itu dengan sangat mulus. Mereka tidak terhalang oleh rintangan apapun. Saat ini, Leiji berniat berbalik untuk kembali membantu Xiaoyan. Tetapi ketika Leiji berbalik, pintu itu sudah tidak ada. Ternyata Leiji dan juga Wuzhen sudah memasuki ruangan lain. Jelas mereka tidak bisa keluar lagi setelah memasuki tempat ini. Jadi Leiji pun tidak bisa membantu Xiaoyan saat ini. Sialan, ucap dari Leiji. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah Xiaoyan lolos dari orang itu? Tanya dari Wuzhen. Kemudian keduanya mulai menunggu dengan rasa cemas. Sudah lewat dari setengah jam, namun Xiaoyan belum juga muncul, ucap dari Leiji yang merasa khawatir. Wuzhen juga terlihat sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Wuzhen. Setelah kehilangan Xiaoyan, Wuzhen seperti benar-benar merasa frustasi. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara embusan nafas yang terdengar tidak jauh dari mereka berdua. Leiji dan Wuzhen pun lalu menoleh ke arah suara itu. Dari kejauhan,
mereka melihat dua sosok dengan tubuh dan aura yang sangat lemah. "Xiaoyan," ucap dari Wuzhen. Wuzhen pun terkejut dan mereka berdua buru-buru datang ke sisi Xiaoyan yang sudah terluka parah. Saat ini, Xiaoyan menutup matanya rapat-rapat dan klon iblis leluhur immortal juga di samping Xiaoyan. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Ketika Xiaoyan datang ke sini, tidak satu pun dari Lazy atau Wuzhen yang menyadarinya. Mungkin karena mereka sedang terlalu gugup. Luka-luka Xiaoyan ini benar-benar sangat serius, dan dia segera dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya untuk memulihkan tubuh dari luka-luka yang serius ini. Untuk saat ini, klon leluhur iblis immortal yang menggantikan Xiaoyan. "Sialan, aku hampir saja mati. Ayo, kita jalan terus. Pasti akan menjadi jauh lebih sulit dari sini," ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan memulihkan dirinya. Dia pun akhirnya bisa keluar lagi dari cincin penyimpanannya bergantian dengan klon iblis immortal. "Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa yang menyerang kita sebelumnya?" tanya dari Lazy. "Aku juga tidak tahu. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas di kabut pembunuh itu. Dia bisa mengendalikan orang-orang menjadi bonekanya. Mungkin orang itu adalah penguasa Killing Heaven ini," ucap dari Xiaoyan. "Penguasa Killing Heaven?" tanya dari Wuzhen. "Apakah dengan begitu Killing Heaven ini ingin menyingkirkan kita?" tanya dari Lazy. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menganggukkan kepalanya. "Tetapi itu masih sebatas tebakanku saja. Aku bisa saja salah. Orang itu bisa sebenarnya aku bunuh. Tetapi setelah dibunuh, jiwanya tidak muncul. Ini benar-benar aneh," ucap dari Xiaoyan. Sekarang mereka telah tiba di Killing Heaven level kedua. Secara alami, ini akan lebih berbahaya lagi. Dan mereka pasti akan menghadapi musuh yang lebih kuat lagi. Saat ini mereka sedang berada di hutan pegunungan. Kersek, kersek, kersek. Tiba-tiba ada suara gemerisik terdengar. Dan mereka langsung melihat ke arah sumber suara itu. "Cepat menghindar!" teriak dari Xiaoyan. Wush, buar. Setelah itu mereka melihat sosok yang besar melompat tinggi dari kejauhan. Dia membawa batu besar dan melemparkannya ke arah tim Xiaoyan. Untungnya mereka bertiga bisa dengan cepat menghindari serangan yang begitu mendadak. Sosok besar itu sebenarnya adalah kera iblis berkepala 3. Dan kera iblis berkepala 3 itu menuju ke arah tim Xiaoyan dengan sangat agresif. Arrrr. Tidak hanya itu saja. Segera setelah mereka bertiga menghindar, seekor ular piton raksasa berkepala 2 juga muncul. Satu kepala ular itu mengembuskan udara yang sangat dingin, dan kepala satunya lagi menyemburkan gelombang api yang sangat panas. Semuanya menyerang ke arah tim Xiaoyan secara bersamaan. Setelah Lazy dan juga Wuzhen bisa menstabilkan sosok mereka, mereka segera membuat lingkaran tegas dan menyerang dua binatang buas itu sekaligus. Kera iblis berkepala 3 meraung saat menghadapi serangan Lazy. Dadedot, dadedot, ter, ter, buar. Salah satu kepala dari kera iblis itu pun tertembus oleh petir Lazy. Tetapi dua kepala lainnya langsung maum dan tangannya memukul dengan keras ke arah Lazy. Lazy yang terpental pun langsung kembali menstabilkan tubuhnya. Kemudian dia menyebarkan beberapa kilatan petir lagi. Setelah beberapa saat berlalu, kera iblis berkepala 3 itu akhirnya jatuh ke tanah dan akhirnya pun mati. Sementara itu, Wuzhen masih kesulitan menghadapi ular piton berkepala 2. Dua binatang buas yang muncul tiba-tiba ini melancarkan serangan yang sangat sengit kepada tim Xiaoyan tanpa alasan apapun. Ini membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Terlebih lagi, kedua binatang buas ini bukanlah jelmaan iblis. Mereka adalah makhluk nyata yang masih memiliki vitalitas tubuh. Buah, dadedot, 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 dadedot. Setelah beberapa saat, ular piton itu akhirnya bisa terbunuh. Setelah dua binatang buas ini terbunuh, jantung binatang buas ini memancarkan cahaya merah. Dan kemudian cahaya merah itu melayang keluar dengan sendirinya dan berubah menjadi dua kristal merah di atas mayat binatang itu. Lazy lalu segera mengangkat tangannya untuk mengambil kedua kristal merah itu. Saat kedua kristal merah itu digabungkan, cahaya merahnya menjadi lebih bersinar. Kristal ini berisi sumber daya yang sangat bagus, ucap dari Lazy. Kemudian, Lazy pun menyerahkannya kepada Xiaoyan.
Saat Xiaoyan melihatnya, kristal ini memang mengandung sumber energi yang sangat kaya. Meskipun ini tidak sebagus buah spiritual, tetapi ini cukup berguna. Masih ada beberapa aura di sekitaran mereka yang sedang mendekati mereka. Sepertinya kita harus menyembunyikan aura kita dulu untuk sementara waktu, ucap dari saya. Adapun kenapa dia tadi tidak membantu Lazy dan juga Wu Zhen menghadapi kedua binatang buas itu karena keadaan Xiaoyan masih sangatlah lemah. Lazy dan juga Wu Zhen pun lalu mengangguk. Dan setelah itu, mereka bertiga pun segera pergi dari sana. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa binatang buas satu demi satu muncul dan kemudian beberapa sosok pun muncul. Jelas sasaran mereka saat ini adalah tim Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan sendiri hingga saat ini masih tidak mengetahui bahwa tingkat bahaya yang akan mereka hadapi sekarang pasti akan meningkat. Apalagi tidak ada aturan yang tertulis atau diumumkan setelah memasuki tempat ini. Itu artinya tidak ada aturan sama sekali di sini. Bertahan hiduplah, itu aturan satu-satunya di sini. Sementara itu, di sebuah pavilion di luar Killing Heaven, Zhou-Tai, jika kamu membantuku kali ini dan berhasil, aku akan memberimu gulungan skill bertarung yang terbaik, ucap dari Cao Ge. Cao Ge, aku tidak punya hak untuk melakukan ini. Mengapa kamu tidak langsung menemui Tuan Dingping saja? Karena dialah yang bertanggung jawab atas Killing Heaven ini. Apalagi, Killing Heaven ini masih berada di bawah kendali Istana Surgawi. Bukankah mudah bagi kalian untuk membunuh beberapa orang yang ada di dalam sana? Ucap dari Zhou-Tai sambil memandang ke arah Cao Ge. Ini adalah urusan pribadiku. Dan lagi pula, aku memiliki hubungan yang buruk dengan Dingping. Jadi aku hanya bisa meminta tolong kepadamu, jawab dari Cao Ge. Aku telah mencoba yang terbaik untuk membantumu kali ini. Sampai-sampai aku juga kehilangan bawahanku. Jika ini sampai ketahuan, maka aku akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya, ucap dari Zhou-Tai. Ya, aku juga merasa tidak enak sebenarnya kepadamu. Kalau begitu biarkan aku saja yang menyelesaikan urusan ini sendiri. Harusnya tidak terlalu sulit bagiku untuk memasuki Killing Heaven level kedua ini, bukan? Ucap dari Cao Ge lagi. Zhou-Tai pun lalu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi itu sebenarnya menyalahi aturan, ucap dari Zhou-Tai. Kemudian Cao Ge menyerahkan sesuatu kepada Zhou-Tai. Ini adalah skill bertarung yang sangat kuat. Kamu pasti sudah tahu berapa hebatnya skill ini, bukan? Ucap dari Cao Ge. Saat melihat gulungan itu, sosok Zhou-Tai pun terkejut dan sepertinya Cao Ge berhasil membujuk Zhou-Tai. Kamu harus merahasiakan ini. Tidak boleh ada yang tahu, terutama Dingping, ucap dari Cao Ge. Zhou-Tai pun lalu mengangguk. Lalu Zhou-Tai menerima skill bertarung yang diberikan oleh Cao Ge. Dan kemudian mengantarkan Cao Ge dan yang lainnya keluar dari pavilion itu. Dan dia akan menggunakan beberapa cara ilegal untuk memasukkan Cao Ge dan kawan-kawannya masuk ke Killing Heaven level kedua ini. Dan tidak lama kemudian, di suatu tempat di Killing Heaven level kedua, ada ledakan distorsi spesial. Lalu ada 4 sosok yang perlahan muncul dari celah spasial itu. Setelah keluar, Cao Ge memandang tanah yang tandus ini. Dan dia pun tersenyum. Sekarang dia tidak akan bisa lagi lari dariku, ucap dari Cao Ge. Kalian berdua pergilah, cari di tempat lain. Kita harus berpencar dari sini. Jika kalian menemukannya, segera beritahu aku, ucap dari Cao Ge. Wu Tai serta Zhao Qiu lalu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Cao Ge, orang ini sangatlah kuat. Dan jika aku menemukannya terlebih dahulu, aku tidak mungkin bisa melawannya, ucap dari Wu Tai dan juga Zhao Qiu. Apa kalian takut kepadanya? Kalian hanya perlu menemukannya saja dan segera beritahu aku setelah itu, ucap dari Cao Ge. Wu Tai dan juga Zhao Qiu pun akhirnya mengangguk. Cao Yu juga sebenarnya ingin ikut bersama Zhou-Tai dan juga Zhao Qiu. Namun Cao Ge mengulurkan tangannya dan meraih kunci rambutnya. Jangan ikut mereka. Itu sangatlah berbahaya. Lebih baik kamu tetap bersamaku, ucap dari Cao Ge. Mendengar itu, Cao Yu pun lalu cemberut. Seolah-olah dia sudah bosan karena terus dimanjakan oleh kakaknya secara berlebihan seperti ini. Tetapi Cao Yu tidak berani membantahnya.
jadi dia hanya bisa mengangguk pasrah saja. Di sebuah tempat yang sunyi, ada gunung hutan yang sangat lebat membentang kemana-mana. Xiaoyan dan yang lainnya selalu menghindari pertarungan sepanjang jalan ini. Tetapi selama periode ini, masih ada beberapa binatang buas yang menyerang mereka. Seiring berjalannya waktu, serangan binatang-binatang buas ini secara bertahap mulai berkurang. Saat ini, mereka bertiga beristirahat sebentar, dan Xiaoyan pun kembali memasuki cincin penimpanannya. Xiaoyan langsung duduk bersila, dan Xiaoyan pun langsung mengeluarkan buah roh 100 sumber dan menelannya. Luka Xiaoyan pun dengan cepat pulih, dan fondasi sumber gasnya juga naik lagi. Satu demi satu buah roh 100 sumber itu ditelan oleh Xiaoyan, tetapi peningkatan fondasinya masihlah sangat menghambat, dan dia mendapatkan sekitar 100.000 untuk setiap satu buah yang dia telan. Meskipun demikian, Xiaoyan masih merasa itu sudah cukup. Dalam sekejap mata, Xiaoyan menelan 10 buah roh 100 sumber, dan luka Xiaoyan pun akhirnya pulih sepenuhnya. Fondasi sumber gasnya juga telah meningkat lagi menjadi 6 juta. Setelah memakan 10 buah roh 100 sumber, Xiaoyan masih memiliki 24 yang tersisa di lengannya. Karena efek peningkatan ini secara bertahap berkurang, oleh karena itu Xiaoyan pun tidak terus menelannya. Setelah itu, Xiaoyan pun keluar lagi dari cincin penyimpanannya. Dan seperti biasanya, dia bertukar tempat dengan klon leluhur iblis immortal. "Apakah kamu sudah pulih?" tanya dari Lazy yang melihat Xiaoyan keluar dari cincin penyimpanannya. "Ya, kondisiku sudah lumayan pulih, tetapi aku telah terinfeksi oleh kabut pembunuh dalam jumlah yang besar. Untungnya itu tidak terlalu berbahaya, dan itu juga sedikit bermanfaat untukku," ucap dari Xiaoyan. Kemudian dia menjulurkan telapak tangannya, dan ada tanda Death Killing Seal di telapak tangannya. Lazy lalu melihatnya dan kemudian menghela nafas. "Tetapi sayang sekali ya, sudah tidak ada kabut membunuh di sini. Jadi mungkin itu tidak berguna lagi," ucap dari Lazy. "Memang benar, tetapi mungkin tanda ini juga memiliki efek lain. Siapa tahu bukan?" ucap dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian, ada beberapa sosok yang muncul lagi. Dan dari tubuh mereka terpancar niat membunuh yang sangat kuat. "Akhirnya aku menemukan kalian," ucap dari sosok itu sambil menatap ke arah tim Xiaoyan. "Mau apa kalian mencari kami?" tanya dari Xiaoyan dengan sangat tenang. "Tidak apa-apa, aku datang hanya ingin membunuh kalian saja," ucap dari orang itu. "Oh ya, sebelum kamu membunuh kami, bolehkah aku bertanya kenapa kamu ingin membunuh kami?" tanya dari Xiaoyan. "Aku dengar semua orang dari tim alam Dongseng telah dimusnahkan olehmu. Apakah itu benar?" tanya dari orang itu lagi. "Ya, itu benar. Memang benar yang dikatakan oleh Zhao Tian, bahwa mungkin akan ada orang yang memburu Xiaoyan karena telah membunuh semua orang dari tim alam Dongseng Jie. Tetapi Xiaoyan tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini. Alam Dongseng Jie dan juga Istana Gaoyu mempunyai hubungan yang sangat baik. Dan Qian Sui juga teman baikku. Aku akan membalaskan dendamnya," ucap dari orang itu. "Oh, jadi apakah kamu lebih kuat dari tim alam Dongseng Jie itu?" tanya dari Xiaoyan. Pria itu pun lalu tersenyum dan mengangkat bahunya. "Entahlah, apakah aku lebih kuat dari alam Dongseng Jie atau tidak, kami tidak tahu itu. Tetapi Istana Changyu bukanlah satu-satunya klan yang memiliki hubungan baik dengan alam Dongseng," ucap dari pria itu lagi. Setelah itu, ada 2 tim lagi yang muncul di sisi lain. Setiap tim ini memiliki anggota 3 atau 4 orang. Mereka tidak terlalu banyak, tetapi mereka semua adalah pasukan elit dan kuat, dan mungkin akan sangat sulit untuk menghadapi mereka bersama-sama. "Sekarang kamu berada dalam bencana," ucap dari pria itu. Aura sumber gas di tubuhnya pun lalu meledak, dan fondasi sumber gas yang agung pun sebanyak 30 juta lalu menyebar dengan sangat cepat. Dia benar-benar tampaknya sangat percaya diri kali ini. Pada saat yang sama, kedua tim yang lainnya, yang pemimpinnya juga adalah seseorang fighting god bintang 7. Masing-masing fondasi sumber gas mereka juga telah mencapai 20 juta. Satu orang di tahap menengah fighting god bintang 7 dan 2 orang lainnya di tahap awal fighting god bintang 7.
Ya, kalian rupanya lumayan juga ya, ucap dari saya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan mereka berdua atau tidak? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan akhirnya down juga ya 4 video nih di hari ini ya. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.